Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ibu harapkan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini di kelas seni budaya kelas 7, kita akan berbicara tentang seni musik. Nah, jadi topik kita adalah menyanyi secara unisono. Nah, sebelum itu Ibu mau cek dulu nih, semua anak-anak Ananda semua di kelas 71, 72, 73, 74, 75, dan 76 sudah siap belajar kan? Ya, semoga hari ini materinya dapat diterima dengan baik ya. Oke, kita mulai aja. Sebelum itu, saya mau display foto saya dulu supaya Ananda semua yang di rumah tetap ingat sama Bu Intan ya, dan sama-sama berdoa supaya corona cepat pergi dari lingkungan kita, dari Langsa, dari Indonesia, agar kita bisa sekolah tatap muka seperti biasa. Nah, untuk itu silakan dilihat nih di buku cetak kamu, di buku paket kamu, buku seni budaya kelas 7, bab 3 itu udah masuk ke materi menyanyi dengan satu suara. Nah, di sini kita akan membahas tentang menyanyi secara unisono. Terus ada dua teknik yang akan kita bahas, yaitu teknik pernapasan dan teknik vokal. Di dalam teknik pernapasan kita akan membahas pernapasan diafragma, pernapasan perut, dan pernapasan dada. Dan di teknik vokal kita akan berbicara atau membahas tentang frasering, intonasi, dan artikulasi. Oke ya, sebelum itu silahkan dilihat video berikut ini. Nah, gimana? Bagus ya? Nah, sebenarnya materi seni musik ini menyanyi secara unisono akan sangat seru, akan sangat mengasihkan apabila kita belajar langsung, praktek langsung di kelas. Pasti sangat seru lah kalau misalnya kita bernyanyi bersama-sama lagu-lagu wajib nasional, lagu-lagu daerah. Saya sudah membayangkan bahwa akan sangat menarik bernyanyi bersama Ananda semua. Tapi karena kita masuk zona oranye dan kita BDR, belajar dari rumah, makanya kita harus bersyukur karena kita bisa belajar melalui daring ya. Nanti kalau misalnya sudah tatap muka lagi, kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, ini ada yang pertama materinya, bernyanyi secara unisono. Unisono itu adalah, uni itu artinya satu, sono adalah suara. Jadi unisono itu adalah menyanyi dengan satu suara ya. Pengertian unisono,
adalah teknik bernyanyi di mana satu suara atau satu nada dinyanyikan oleh banyak orang. Seperti video yang telah kamu saksikan tadi ya nak, ada beberapa orang, mungkin sekitar 30 orang menyanyi lagu Indonesia Raya dengan satu suara. Maksudnya satu suaranya bagaimana dengan satu nada, nadanya laki-laki dan perempuan sama ya. Jadi selanjutnya, nah di sini ada teknik vokal dan organ suara manusia. Teknik vokal itu kita udah sering mendengar kata-kata teknik vokal karena udah sering kita saksikan ya di ajang-ajang pencarian bakat, baik Indonesian Idol, dulu ada KDI, sekarang ada LIDA. Juri-jurinya tuh sering banget bilang, oh teknik vokalnya seperti ini. Nah ini dia, kali ini kita belajar tentang teknik vokal itu. Di teknik vokal itu ada artikulasi, ada prasering, dan ada intonasi. Nah, artikulasi itu adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Ketika kamu menyanyi, kata yang kamu ucapkan itu harus jelas, harus terdengar jelas oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada prasering. Prasering adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Maksudnya ada prasering ini adalah ketika kita menyanyi ada kalimat yang harus kita penggal, kita harus memenggalnya dengan baik agar esensi atau makna dari lagu tersebut tidak hilang. Nah, selanjutnya ada intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan cepat. Nah, contohnya tadi seperti lagu Indonesia Raya. Di awal nada kita rendah ya, Indonesia tanah airku gitu kan. Nah, waktu di ref udah mulai tinggi, Indonesia Raya merdeka merdeka ya. Jadi itu adalah intonasi. Kapan kamu harus bernyanyi dengan rendah, kapan nada rendah, dan kapan kamu harus bernyanyi dengan nada tinggi. Oke, mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya ada teknik pernapasan. Di sini ada 3. Ya, yang pertama yang kita bahas adalah pernapasan dada. Nah, di pernapasan dada ini yang diisi udara adalah paru-paru bagian atas. Sehingga bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Nafasnya jadi pendek dan menghasilkan suara dengan nada yang rendah. Dan pernapasan dada ini tidak disarankan untuk digunakan dalam bernyanyi. Selanjutnya ada pernapasan perut. Pernapasan perut itu nanti kamu bisa lihat sendiri di buku cetak ya, di halaman 36. Tadi saya lupa screenshot. Nah, pernapasan perut itu perutnya berongga sehingga udara dapat masuk dan mengembang. Udara dengan cepat dapat keluar, paru-paru jadi letih dan menghasilkan suara yang besar. Pernapasan perut ini juga tidak disarankan digunakan untuk bernyanyi. Selanjutnya ada pernapasan diafragma. Di proses pernapasan diafragma ini rongga dada dan perut yang jadi longgar dan volume bertambah. Udara yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma secara perlahan-lahan, bisa kita atur. Nah, sehingga akan menghasilkan suara yang murni dan nafas yang panjang ya. Jadi jika ditanya pernapasan apa yang sangat disarankan untuk digunakan dalam bernyanyi, jawabannya adalah pernapasan diafragma. Kenapa? Karena proses pernafasannya bisa diatur secara sadar oleh diafragma sehingga nafas bisa dikeluarkan secara pelan-pelan sehingga juga menghasilkan suara yang murni dan nafas yang panjang. Jadi ini sangat disarankan ya. Nah, selanjutnya kamu lihat di buku kamu halaman 42 itu ada uji kompetensi. Nah, di uji kompetensi ini pada pertemuan kali ini saya mohon Ananda semua untuk mengerjakan uji kompetensi yang pengetahuan. Ada 2 soal di sini ya, soal nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama adalah jelaskan 3 syarat utama agar memiliki pernapasan yang baik. Yang kedua, mengapa teknik bernyanyi harus dikuasai dengan benar. Oke, silakan dijawab di buku catatan. Setelah itu silakan dikumpulkan. Nah, ini dia tugasnya ya. Untuk selanjutnya mungkin akan ada uji kompetensi keterampilan. Ini kamu kumpulkan ke WA pribadi saya di Japri, dan yang dikumpulkan adalah 2 foto. Yang pertama foto tugas,
Yang kedua adalah foto saat kamu sedang mengerjakan tugas. Pakaiannya rapi dan sopan. Untuk perempuan tuh harus pakai jilbab ya nak. Nah, kalau begitu cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung ke saya. Oke, saya tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.